Gak kerasa udah masuk di soal nomor 5. PT-nya masih sama, PT EDC, cuman ada nomor 5. Maksudnya itu soal nomor 5. And then, hal yang paling pertama kali harus teman-teman pastikan, ini adalah laporan keuangan apa nih? Neraca ya. Kalau zaman dulu disebutnya neraca, kalau di IFRS disebutnya Statement of Financial Positions, tapi saya nyebutnya ini sebagai Comparative Balance Sheet karena dia bisa di-compare dari 2016 ke 2015. 2016 di sini adalah Desember, di sini Desember. Nah, ini harus kalian pastikan dulu pertama kali ini laporan keuangan dibuat selama 1 tahun. Kok tahu dari mana? Dari ini, as of Desember 31, 2016 and 2015. Pentingnya apa sih tahu kayak gitu? Pentingnya adalah nanti kalau di soal itu nggak dikasih tahu current asset, current liabilities, teman-teman bisa membuat asumsi bahwa ini masuk sebagai current asset. Bisa juga masuk di current liabilities. Oke. Di soal ini saya sudah kelompokin, yang kuning ini masuk sebagai current. Kalau yang atas berarti aset, berarti di sini adalah current asset, cash dan current asset other than cash, dan sisanya adalah investing activities. And then yang bawah itu adalah liabilities. Saya juga udah kelompokin, yang kuning-kuning ini adalah current liabilities. Ya, terus yang ini adalah non-current liabilities and stockholder equity di common stocknya. Nah, cuman kan kalau kita lihat di sini return earning-nya semuanya masuk sebagai financing berarti ya. Kenapa? Seharusnya enggak sih. Kan kalau kita tahu sebenarnya kan movement-nya adalah beginning RE ditambah sama net income dikurangin sama dividend paid dapatnya ini kan 56.000. Tapi net income-nya itu masuk sebagai operational activities, bukan sebagai financing activities. Yang masuk financing adalah dividend paid. Oke, saya sudah siapin apa nih di sini. Ini catatan atas laporan keuangan perusahaannya. Karena saya nggak punya laporan laba rugi, sehingga di sini dikasih tahu di catatan atas laporan keuangannya, net income as reported on the income statement for the year was 59.000. Nah, berarti yang paling pertama kali kita harus lakukan, yang harus akan kita kerjain dulu adalah kita bikin dulu movementnya return earning. Di sini ada return earning beginning 20.000 ditambah sama net income 59.000. Nah, nanti ada dividend paid. Dibilang di sini dividend paid-nya berapa nih? 10.000. Oke, kita masukin dulu. Return earning beginning-nya 20 ditambah 59 dikurangin 10. Kalau di total hasilnya 69.000. Nah, kalau kita lihat 69.000 ini kan beda ya. Di sini 56.000 tapi di sini 69.000. Ada beda kira-kira 13.000. Kemana? Nah, ternyata setelah ditelusurin, ternyata ada yang salah jurnal. Kok bisa? Nah, ini lihat. Asumsi yang pertama, kita punya namanya held to maturities. Investment ya ini ya, held to maturities. Kan investment ada 3 kan? Trading, terus available for sale, sama satu lagi held to maturities. Jadi dilihat dari niatannya. Kalau trading ya buat trading, biasanya masuk di short term. Tapi kalau yang held to maturities dia dibeli memang untuk sampai mature. Nah, mature-nya itu bisa lebih dari setahun. Nah, berarti dia masuk sebagai part of long term investment. Oh, yang itu nggak akan saya terangin. Yang akan saya terangin di sini nih. Kita punya 43.000 ya. Terus dijual 34.000. Jurnalnya kayak gimana sih? Nah, ini kita lihat di sini. Jurnal sebelumnya kita punya jurnal kita terima cash 34.000, kita jual held to maturities di kredit 43.000 dan di debitnya kita ituin RE 9.000. Seharusnya bukan RE tapi loss 9.000. Ya, yang jurnal semestinya itu yang bawahnya, yang tengah. Lalu ada jurnal koreksi yang ngebalik RE-nya di debit jadi RE-nya di kredit dan munculin loss sebesar 9.000. Nah, gitu ya. Nangkep kan maksud saya? Jadi maksud saya nih, ini beginning ditambah sama net income-nya 59.000, dividend paid-nya 10.000. Harusnya 69.000, tapi kenapa kekecilan 56.000? Karena, nah ini tadi, karena
Karena dia jurnalnya RE 9.000 tadi, yang jurnal sebelumnya itu tuh 9.000. Seharusnya loss 9.000. Oke. Nah, berarti saya nanti bikin dari sejumlah 69.000 ini dikurangin sebesar 4.000. Dikurangin sebesar 9.000 dari loss-nya. Nah, terus yang kedua, kita ada plan aset 60.000 dan sudah 80% didepresiasi. Berarti sudah 80% kali 60 berapa? 8 kali 6 48.000 ya. Accumulated depre-nya. Dijual 8.000. Terus loss-nya salah di charge-nya ke return earning juga. Jurnalnya kayak gimana? Nah, ini kita lihat di sini. Kita ada jurnal sebelumnya plan aset 60.000 masuk di kredit, terus ada accumulated depre-nya di 48.000. Nah, terus ada cash 8.000, sisanya masuk sebagai return earning. Yang mana seharusnya bukan return earning, tapi loss on sale. Nah, itu jurnal yang tengah. Nah, terus kalau misalnya begitu, jurnal koreksinya gimana ya? Berarti munculin yang seharusnya berapa? Loss on sale 4.000 pada RE. RE-nya kan salah kan, dibalik, masukin sebagai kredit sebesar 4.000. Berarti RE-nya nambah ya. Saldo normalnya return earning kan di kredit ya. Kalau misalnya untung berarti nambah. Nah, ini nambah. Berarti seharusnya dia 56 ditambah 4 ditambah 9, harusnya 69.000. Kayak gitu. Ya. Oke. Terus ini movementnya. Kita masukin dulu. Yang net income-nya kan 59.000. Ya kan? Terus yang dividen paid-nya 10.000. Nah, kalau kita lihat sudah jadi 49.000 ya, movementnya bukan 36.000 lagi. Di sini udah bukan 36.000 lagi, tapi 49.000. Didapat dari mana? Dari yang tadi nih, 2. Nih, 49.000. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ada beginning plan asset. Beginning plan asset-nya itu sebesar 215.000. Nih, 215.000. Endingnya 335. Berarti kan sebenarnya ada movement sebesar 120.000. Yang mana ini yang mana di sini plan asset dead cost 60.000. Berarti kita punya plan asset 60.000 terus dijual. Berarti gimana? Kalau misalnya kita tahu movementnya berapa, terus kita tahu yang dijual berapa, berarti kita bisa cari tahu berapa yang dibeli. Caranya gimana nih? Yang movementnya kan 120.000, yang dijual 60.000. Berarti supaya jadi 0 gimana? Supaya jadi 120.000 lagi gimana? Jadi saya harus ada plus sebesar 180 kan, purchase. Yang mana kalau nanti ini di total 120.000, nutupin yang ini movementnya, sama kan? Oke, nah jadi yang di purchase di sini nggak ada asumsi apa-apa lagi ya. Berarti yang purchase pure 180.000 masuk di sini. Investing activities. And then yang sold gimana yang sold? Yang sold 60.000-nya kita tarik dulu ke sini. Nah, cost-nya kan 60.000, dikurangin sama accumulated depreciation-nya kan 48.000. Book value-nya dapat dong 12.000. And then kan kamu dibilang di situ ada loss on sale plan asset kan 4.000. Kan nah ini nih, RP 8.000. Dapatnya kan 8.000, berarti ada loss kan? Kamu jualnya loss 4.000. Ya, nangkep ya. Nah, kalau kayak gini nanti kalau kayak gini gimana 4.000-nya? 4.000-nya kita bawa ke sini sebagai penambah 56.000 ini kan tadi salah kan? Udah kita taruh di situ 4.000-nya. 9.000 yang sale of investment juga sama ya, dimasukin di sini loss-nya. Nah, terus nanti yang ini gimana? Sellable plan asset 8.000, 8.000-nya masuk di sini. Nangkep? Jadi saya ulangin lagi, ini kan ada cost 60.000 dikurangin accumulated depreciation 48.000, dapat book value 12.000. Dijual 8.000, berarti ada loss 4.000. Nah, loss 4.000 ini katanya tadi kan salah jurnal, itunya ke RE, berarti kan kita balik. Berarti kalau dibalik di sini
Oke. Nah, udah terus yang 8.000 masuk di mana? Di sini. Sale of plan asset 8.000. Begitu juga yang sale of investment, cost-nya kan 43.000. Terus ada loss from sale of investment 9.000, dapat 34.000. Yang loss-nya ini dimasukin ke sini, ya, dimasukin ke ngurangin si return earning, karena kan return earningnya salah tuh jurnalnya. Nah, terus yang 34.000-nya kemana? 34.000-nya dimasukin di sini, di sale 34.000. Nah, kalau kita lihat yang additional info ini semua udah terpenuhi. Berarti yang belum adalah yang lain, yang ini doang kan, yang lain-lain kan. Oh ya, satu hal lagi. Current asset on other ini tadi belum ya. Berarti kan cuma tinggal ini dikurangin ini aja kan. Beginning kurangin ending. 33811 tuh dapat 44. Terus current liabilities juga sama. Ending dikurangin beginning. Berarti gimana? Berarti ini 8.001. Bonds payable, karena di soal ini additional infonya nggak ada interest expense-nya si bond itu berapa, atau dia bonds-nya dijual premium atau dijual diskon berapa, sehingga saya nggak dapat info apa-apa, saya hanya bisa dapat bonds payable-nya ending-nya segini. Ya sudah, kita langsung tinggal kurangin aja ending dikurangin beginning, dapat 84.999. Kalau saya di situ ada premium bonds atau diskon bond, premiumnya itu nanti akan masuk di operational activities. Sementara yang movement yang cost-nya masuk sebagai financing activities. Nah ini kalau karena ini di soalnya apa namanya nggak terlalu detail ininya, jadi ya udah langsung aja 84999 masuk di mana? Di sini financing activities, issuing bonds payable. Dan yang terakhir adalah ini accumulated depreciation. Kan yang belum tinggalin doang nih. Accumulated depre ini tadi udah ya. Ini udah current liabilities udah, terus bonds payable udah, common stock nggak ada movement, return earning udah, plan asset udah. Nah, berarti tinggal yang accumulated depreciation. Yang awalnya kan kita kita mau pakai rumusnya gimana? Tetap pendapatan ya, berarti ending di sini, ending 2016 dikurangin beginning dikurangin beginningnya 2016 atau Desember ending 2015. Berarti 20 dikurangin 40. Ini. Nah, di mana di dalam angka 40 ya, itu kan terdapat kalau kita lihat kan yang beginningnya kan 40. Itu di dalam situ ada depresiasi, ada accumulated depreciation sebesar 48.000 yang tadi dijual. Sehingga harus dikurangin dari beginning. Nah, kalau dikurangin gimana? Tinggal bedain ininya aja, bedain tanda. Kalau beginningnya 40.000 minus, berarti yang dikuranginnya dari beginning itu kan plus. Ya sudah, berarti kalau gitu 48.000. Ya udah, terus tinggal di total dapat 28.000. Ya, terus 28.000-nya dibawa kemana? Dibawa ke sini, depreciation expense. Nah, kita udah siapin Excel-nya. Nanti teman-teman bisa langsung download aja. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa kirim email ke kita nyontoh.com@gmail.com. Terus ini udah selesai atau belum? Belum. Langkah yang terakhir kita lihat kontrol. Nah, kita udah siapin kontrol. Nih, 44.000 didapat dari mana? 48.000 didapat dari ini. Terus 8.001 didapat dari ini. 84.999 didapat dari ini. 61.000 didapat dari ini. Nih, kita lihat di sini semua udah masuk nih. Ya. Nah, karena kan ini masih increase decrease. Ini kita ganti jadi movement. Nah, kalau udah jadi movement, ininya juga harus diganti. Dari sini dikurangin ke sini. Tung. Ya, jadi ya.
Tinggal diganti aja tadinya kan 2016 kurang 15, sekarang jadi 15 dikurangin 16. Untuk yang asetnya doang, yang ininya enggak tetap. Ini kurangin ini. Pakai rumus pendapatan maksud saya. Terus kan ini jadi sama nih, kelihatan nih, tuh. Ya kan? Ini juga sama kan sama ini juga sama kan sama ini. Yang nggak sama apa? Ini ya, 36.000 ya. Dimana sebenarnya movementnya ini 36.000 itu kan didapat dari ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, tambah ini. Hasilnya 61.000. Sama ya sama yang di sini 61.000. Ya kan? Ini udah ada pasangannya, ini udah ada pasangan, ini udah ada pasangan. Yang belum kan ini 61.000. Tuh 61.000, sama kan? Jadi kontrolnya kayak gitu untuk mastiin bahwa cash flow yang kamu buat udah benar, semuanya udah masuk, balance. Dan 95% sampai 99% cash flow kamu benar. Kok bisa nggak 100% Kak? Karena kenapa? Seperti tadi, ada bonds payable. Bonds payable itu kan jangka panjang. Nah, di dalam bonds payable itu kan ada premium atau diskon diterbitkannya. Nah, itu sebenarnya ada amortisasi dari interestnya. Interestnya kan harusnya masuk sebagai operating, cuman ini kan nggak kelihatan. Jadi seharusnya ada, cuman nggak kelihatan. Kalaupun ada, dia nanti angkanya 8, misalnya di sini ada bonds payable-nya berarti 80.000, 49.999-nya sebagai operational activities. Oke. Di situ dulu. Kalau masih bingung, sekali lagi teman-teman bisa email saya di nyontoh.com@gmail.com atau tinggalin komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.